apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun kompresi paksa energi dan darah dalam tubuh adalah agregasi super kekuatan Yuan Shen, tapi secara logis hal itu membutuhkan tubuh yang sangat besar untuk mendukungnya. Jadi apa yang sedang dilakukan Xiaoyan tidak dilakukan lagi. Hal semacam itu bertentangan dengan keinginan surga yang tidak mungkin dilakukan. Bagaimana Rana Yuan Shen alam kuno bertentangan dengan keinginan surga? Dengan kekuatan tubuh fisik di seluruh dunia, satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan pikiran kaisar tingkat kelima dengan tubuh fisik saja. Mungkin hanya klan Yuan Shen. Atau hanya sejumlah kecil orang yang telah memperoleh keberuntungan besar dalam tubuh fisik yang dapat bersaing. Tetapi mereka harus melawan keinginan surga dan memaksa energi dan darah mengalir dengan gila-gilaan di meridian yang terbatas. Namun, harga yang harus dibayar metode ini adalah meridian Xiaoyan harus mengalami tekanan tinggi, dan yang lebih menakutkan dari metode ini adalah darah yang ingin mengalir ke dalam meridian harus bersirkulasi dengan sangat cepat. Namun Xiaoyan terus mengecilkan tubuhnya hingga 50.000 kaki. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya kemasan dan di bawah kulitnya, orang bisa melihat darah yang sangat cepat mengalir di tubuhnya, yang membuat meridiannya tidak dapat menahannya. Jadi 50.000 kaki adalah batas kompresi tubuh Yuan Shen super raksasa. Meskipun meridian avatar Yuan Shen sudah sangat kuat, tetapi di bawah kompresi paksa seperti itu, meridian tidak dapat menahannya. Karena jika dia ingin memiliki ukuran tubuh 1.000.000 kaki, Xiaoyan harus meningkatkan meridiannya. Segera tubuh Xiaoyan mengulurkan lengannya dan 3 nyala api bertahan di telapak tangannya. Karena Xiaoyan akan meredamnya dengan nyala api. Jika meridian avatar Yuan Shen memiliki kekuatan api, maka tubuh Xiaoyan akan menyatukan darah Yuan Shen-nya. Sekarang, avatar Yuan Shen akan memiliki kekuatan tubuh Xiaoyan. Segera, mata Xiaoyan bersinar dengan cemerlang, karena yang disebut avatar juga merupakan bagian dari dirinya sendiri. Dan keduanya sekarang telah sampai pada titik ini. Jadi mereka bisa terus saling melengkapi dan tumbuh bersama. Segera, 3 nyala api abadi berubah menjadi nyala api yang berkobar dan jatuh pada avatar Yuan Shen yang setinggi 50.000 kaki. Kemudian nyala api tersebut langsung menyatu ke dalam meridiannya dengan kecepatan tinggi. Seperti lapisan penghalang. Dengan gila-gilaan memperkuat meridian avatar Yuan Shen yang membuat kekuatan meridiannya langsung mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun Xiaoyan segera menemukan bahwa kekuatan nyala api yang dia berikan masih jauh dari cukup. Tetapi metode ini memang berpengaruh. Karena metode ini memang berpengaruh, kalau begitu biarkan efek ini cukup kuat. Xiaoyan tiba-tiba merentangkan tangannya dan nyala api terus menyerbu keluar, menahan avatar Yuan Shen di dalamnya. Pada saat ini, avatar Yuan Shen yang panjangnya 50.000 kaki, di bawah nyala api yang menyerbu ke dalam tubuhnya dan gila-gilaan, itu segera melunakkan setiap inci meridiannya. Kemudian, pola api perlahan muncul di meridian emasnya yang semula tidak stabil, berangsur-angsur stabil. Namun, meskipun tubuh fisiknya berkurang dari 1.000.000 kaki menjadi 50.000 kaki, avatar Yuan Shen masih sangat besar dan tidak dapat benar-benar fleksibel. Dan ini bukanlah tujuan Xiaoyan. Sekarang, yang ingin Xiaoyan lakukan adalah membuat avatar Yuan Shen menjadi ukuran tubuh orang biasa. Selama proses kultivasi yang panjang, bentuk tubuh ini sebagian besar dipertahankan. Justru karena Xiaoyan yang kuat dan tak tergantikan. Jika seseorang dapat memiliki kekuatan energi dan darah Yuan Shen super raksasa 1.000.000 kaki dalam bentuk orang biasa, maka kekuatan tempur avatar Yuan Shen akan menjadi lebih menakjubkan.
Setelah pembaptisan 3 hati api, Xiaoyan mengerahkan kekuatannya lagi, dan avatar Yuanzhen menyusut hingga 5.000 kaki. Tapi kali ini, avatar Yuanzhen masih tidak tahan. Jadi dia menggunakan guntur untuk memotong meridian. Segera, 3 jantung guntur dari tubuh Xiaoyan meraung dan bergabung ke dalam avatar Yuanzhen, memotong meridian dengan guntur dengan gila-gilaan, dan kemudian bergabung ke dalam meridian klon Yuanzhen. Sesaat kemudian, pada darah emas avatar Yuanzhen, di atas pola api, pola guntur mulai bertahan dan 2 pola yang berbeda saling terkait. Sehingga dalam tubuh avatar Yuanzhen berubah menjadi meridian api dan guntur. Kemudian, tubuh besarnya menyusut menjadi setinggi 5.000 kaki langsung berubah menjadi keadaan normal. Dan pada saat ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan energi dan darah di sekitarnya melonjak dengan liar menuju avatar Yuanzhen. Dan 9 segel bintang di dahinya berkedip liar. Tuar! Sebuah ledakan keras tiba-tiba terus bergema. Karena tanda 9 bintang di antara alis avatar hancur satu persatu. Hingga semua tanda 9 bintang hancur. Namun ini bukan teknik bintang hancur. Karena darah dalam tubuh avatar Yuanzhen tidak tumbuh secara eksplosif. Tetapi naik perlahan dan teratur hingga segel bintang lain muncul di tengah alisnya. Tapi tanda bintang ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Karena tanda 9 bintang yang dipadatkan sebelumnya semuanya berwarna emas. Tetapi pada saat ini, setelah 9 bintang di tengah alis Xiaoyan hancur, tanda bintang yang baru saja terkondensasi itu benar-benar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dilihat dari kejauhan, itu adalah tanda bintang yang berwarna putih, tapi bukan warna putih bersih. Sebaliknya, tampaknya ribuan bintang terkandung dalam warna putih ini. Kemudian, perasaan tekanan darah yang agung dan menakutkan terpancar dari avatar Yuanzhen. Jelas seperti yang diharapkan Xiaoyan dan seperti yang diinginkannya. Avatar Yuanzhen sekarang berhasil menembus alam kuno. Namun Xiaoyan tidak tahu apa yang dilambangkan oleh bintang putih ini. Ketika ia mencapai kondisi normalnya, ia akan menamai benda pusaka yang telah disadarinya ini. Sebut saja tubuh sejati super padat. Karena Xiaoyan menyadarinya, dia harus memberinya nama. Hanya dengan nama benda itu dapat benar-benar diberikan benda pusaka. Namun benda pusaka yang disadari Xiaoyan pasti memiliki tubuh Yuanzhen super padat. Tetapi sekarang, bukan saatnya untuk mempertimbangkan apakah masih ada klan Yuanzhen yang akan mewarisinya. Bagaimanapun, semua anggota klan Yuanzhen telah menghilang, dan avatar Yuanzhen Xiaoyan tampaknya telah menjadi percikan terakhir. Setelah memanfaatkan kekuatan tubuh jutaan kaki menjadi ukuran normal, meskipun dapat dipertahankan untuk beberapa waktu dengan dukungan meridian api dan guntur, waktu seperti itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat lama. Dan karena esensi darah dalam tubuh mengalir dalam kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, kulit Xiaoyan juga bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dan bahkan ada gas putih yang menyala. Suhu tubuh yang tampaknya terbakar dalam api dapat dirasakan dari kejauhan. Meskipun kekuatan energi dan darah dari ukuran jutaan kaki dalam tubuh Yuanzhen super raksasa dipadatkan, jelas, kekuatan yang dipadatkan sekarang terlihat menjadi lebih kuat, sama seperti memadatkan permukaan menjadi satu titik. Gumam Xiaoyan perlahan, dan tubuh Yuanzhen super padat juga dapat mengendalikan ukurannya sesuai keinginannya. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa sementara tubuh fisik menjadi lebih kecil, dan kekuatan energi dan darah tetap tidak berubah, yang memiliki arti yang sama sekali berbeda. Selain itu, sekarang setelah ia berhasil menembus alam kuno, batas atas tubuh Yuanzhen super raksasa mungkin tidak hanya 1.000.000 kaki. Dan batas tubuh daging ini masih terus meningkat seiring dengan peningkatan kekuatannya.
Namun di jalur kultivasi berikutnya akan menjadi sangat sulit bagi avatar Yuan Shen untuk peningkatan. Dikatakan bahwa alam kuno dapat melawan tingkat kelima hati kaisar. Tetapi apakah itu mungkin atau tidak? Xueyan masih perlu memverifikasi lebih lanjut. Pada saat ini, avatar Yuan Shen menyebarkan aliran darah, sehingga aliran darah mulai melambat dan nafasnya pun kembali normal. Kemudian, menyatu dengan tubuh asli Xueyan. Setidaknya, apa yang dilihat orang lain terlihat keduanya menyatu. Tetapi sebenarnya, avatar Yuan Shen memasuki 9 peti mati di pagoda kekosongan roh. Jadi ketika tiba saatnya untuk menyatu, ia dapat keluar dari 9 peti mati dengan mulus dan menyatu dengan tubuh Xueyan melalui seni pembentukan kehidupan. Meskipun semuanya memiliki pro dan kontra, tapi dengan adanya kekuatan pagoda kekosongan, itu dapat memeriksa dan menyeimbangkan. Meskipun tubuh avatar Yuan Shen super raksasa dapat mengurangi ukuran, tapi dia juga menghabiskan banyak energi dan darah yang jauh lebih besar daripada konsumsi ukuran 1 juta kaki. Tapi dia memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat, yang merupakan keuntungan, tetapi waktu perawatan yang terbatas merupakan kerugian. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.